it goes on and on and on. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian amr dan bentuk-bentuk amr di dalam Al-Quran. Yang pertama, amr. Amr merupakan perintah atau tuntutan dari pihak atasan kepada bawahan, dari pihak yang berkedudukan tinggi kepada pihak yang berkedudukan rendah. Ini merupakan pengertian amr menurut jumhur ulama usul fikih. Bisa kita pahami bahwasanya pengertian ini membahas tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, baik bersifat jazm, tegas, ghairu jazm, tidak tegas, dan takhyir, pilihan. Pada hakikatnya, amr itu bersifat tolab, yaitu tuntutan. Ulama usul fikih juga sepakat akan hal ini. Akan tapi, perbedaan pendapat ada pada masalah apakah amr atau tuntutan ini bersifat otomatis, bersifat wajib, ataukah memerlukan qarinah, yaitu penjelasan atau hukum-hukum pada sifat amr tersebut. Contohnya, Quran surah An-Nur ayat 56 yang berbunyi aqimus shalah, dirikanlah salat. Di mana dan ternyata pada ayat ini terdapat qarinah atau penjelasan tentang perintah Allah, yaitu dirikanlah salat. Misalnya, adanya siksaan bagi orang yang meninggalkan salat. Qarinahnya jelas ataupun hukum-hukumnya jelas yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Al-Mudassir ayat 42 sampai 43 yang berbunyi ma salakakum fis saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, kami dulu termasuk orang yang meninggalkan salat. Jadi, bentuk amr atau bentuk tuntutan pada aqimus shalah, pada kalimat aqimus shalah, dirikan salat ini termasuk bentuk amr yang bersifat wajib. Kemudian, bentuk-bentuk amr yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, yaitu perintah secara tegas, di mana Allah Subhanahu wa taala yang langsung memerintahkan kepada hamba-hambanya. Terdapat pada surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Bahwasanya di sini kalimat ini langsung Allah yang memerintahkan, yaitu innallaha, sungguhnya Allah ya'muru, merintahkan untuk bil 'adli wal ihsan, untuk berbuat adil dan kebajikan. Jadi bentuk amr pada kalimat ini melalui perintah tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melalui pemberitaan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat ini Allah jelaskan atau Allah berikan berita dulu kepada orang-orang yang beriman bahwasanya kutiba alaikumus-syam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti mana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, pada kalimat ini amarnya terdapat pada kalimat kutiba, akan tetapi didahului dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Allah berikan kabar atau Allah berikan pemberitaan kepada orang-orang yang beriman terlebih dahulu. Jadi, bentuk amar pada kalimat ini merupakan melalui pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memakai kata kerja secara langsung yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, pada kalimat ini pada bentuk kalimat ini, ambarnya terdapat pada awal-awal, yaitu awal-awal dengan kata perintah, hafidhu, bahwasanya dirikanlah salat, jagalah salat, dan salat wusta, wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah salat karena Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Nah, bentuk kalimat ini merupakan bentuk amr melalui kata perintah secara langsung, yaitu hafidhu, peliharalah. Mungkin sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Zurinata. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah amr. Nah, pembahasan mengenai kaidah amr ini saya banyak mengambil dari kaidah tafsir. Yang pertama,
amar menunjukkan wajib kecuali ada hal atau petunjuk yang membatalkannya. Menurut pendapat jumhur, apabila amar tidak disertai dengan petunjuk atau penjelasan yang memberikannya makna kekhususan, maka itu berfaedah wajib. Contoh asal amar adalah wajib pada surat An-Nur ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat. Kedua, adanya amar atas sesuatu yang mengharuskan larangan atas kebalikannya. Hal ini karena tidak mungkin menjalankan perintah dengan sempurna kecuali dengan meninggalkan lawannya atau larangannya. Nah, seperti ketika Allah memerintahkan untuk mengesahkannya sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lain, maka secara otomatis Allah pun melarang adanya syirik, meninggalkan sholat, tidak zakat, dan lain-lain. Ketiga, amar mengharuskan dikerjakan segera kecuali ada petunjuk. Setiap lapan amar yang datang dari syar'i maka diharuskan menyelenggarakan pelaksanaannya. Nah, dalam hal ini kelompok ulama itu membagi menjadi dua, yaitu perintah yang dikaitkan dengan waktu maka boleh kapan saja asal dilaksanakan, dan yang kedua perintah yang tidak terkait dengan waktu, yaitu waktunya ditentukan oleh Allah. Contoh yang dibatasi waktu, menunaikan sholat fardu, maka pelaksanaannya bisa diundur sampai batas waktu akhir yang ditentukan, tetapi hilang kewajiban itu setelah waktunya habis. Contoh yang tidak menetapkan waktu, yang menetapkan waktu adalah seperti perintah untuk melaksanakan denda atau kifarat ya. Maka pelaksanaannya bisa diundur tanpa batas waktu, tetapi dianjurkan untuk dilaksanakannya. Nah, keempat, tuntutan amar yang dihubungkan dengan syarat atau sifat yang mengandung arti secara berulang. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa hal ini hanya dapat ditentukan menurut kerangka indikasi-indikasi yang memang menentukan bahwa diulang-ulangnya pelaksanaan perintah itu adalah wajib. Namun demikian, apabila tidak terdapat indikasi seperti itu, maka syarat minimal perintah itu dipenuhinya sekali saja. Yang contoh bahwa adanya amar harus dilaksanakan dengan berulang-ulang adalah pada surat Al-Maidah, yang artinya itu menjelaskan bahwa setiap kali orang melakukan jima, maka setiap kali itu pula orang harus mandi junub. Yang kelima, amar yang datang setelah adanya larangan hukuman seperti semula. Larangan hukumnya seperti semula. Nah, jika itu mubah maka menjadi mubah, jika wajib maka jadi wajib, dan seterusnya. Tapi menurut madhab Hambali, Imam Malik, dan Syafi'i, perintah setelah larangan mengandung maksud membolehkan, bukan wajib, dan inilah yang disepakati oleh para ulama. Seperti contoh kebolehan untuk berburu setelah diharamkan selama haji, dan juga suruhan berburu itu datang setelah dilarang dalam surat Al-Maidah. Juga contohnya seperti berdagang setelah diharamkan pada waktu sholat Jumat. Jadi ketika sholat Jumat ya diharamkan untuk berdagang. Ketika sholat Jumat itu sudah dilaksanakan, boleh melanjutkan berdagangnya. Keenam, amar yang terdapat pada pertanyaan yang boleh, maka hukumnya boleh. Pembahasan ini pada bahasa ushul fikih dibahaskan perintah setelah minta izin, dan pada dasarnya sama seperti kaidah perintah setelah larangan, yaitu tidak menghendaki hukum wajib, karena minta izin dan larangan keduanya adalah merupakan qarinah untuk berpaling dari perintah wajib kepada makna yang lain. Ketujuh, perintah itu tergantung pada nama. Apakah hal ini adalah menuntut pada peringkasan? Makna dari kaidah ini adalah sesungguhnya jika hukum disandarkan pada kulli, maka keseluruhan dan bagian-bagian itu sepadan, sama, baik dalam tinggi rendahnya ataupun banyak sedikitnya, seperti contoh pada surat An-Nisa ayat 92 yang fatahrir, yang hendaknya dia itu memerdekakan. Nah, ayat ini memaknai bentuk peringkasan, tidak jelaskan siapa yang kena taklif, maka terkandung di dalamnya hukum umum, yaitu baik perempuan maupun laki-laki atau kecil sudah dewasa, tidak bisa berubah kalau ada pengecualian. Kedelapan,
amar dengan bentuk yang berbeda, maka boleh memilih pada dasarnya lafaz amar menurut suatu perbuatan tertentu untuk dilaksanakannya. Namun ada pula lafaz amar yang menuntut untuk melakukan salah satu di antaranya beberapa alternatif perbuatan yang disebutkan dalam nas yang dimaksud. Nah, amr seperti ini disebut muhayyar dalam bentuk pilihan, seperti yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 89 yang artinya tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah kamu sengaja. Nah, kifaratnya denda pelanggaran sumpah contohnya memberi makan 10 orang miskin, memberikan pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Nah, amar dalam ayat ini menuntut melaksanakan satu di antara 3 pilihan, yaitu memberikan makna 10 orang kafir. Nah, menurut ulama ushul fikih juga mengatakan bahwa kewajiban dalam amar itu berlaku terhadap semua pilihan. Tetapi menurut ulama yang lain mengatakan bahwa bila salah satu di antara pilihan itu dilaksanakan, maka tuntutan amar telah dipenuhi dan memadahi. Yang terakhir itu yang disepakati. Kesembilan, adanya amar untuk umum maka mengharuskan dilakukan setiap individu kecuali ada qarinah. Nah, amar yang ditunjukkan pada umum ada kalanya dengan lafaz umum yang ditunjukkan pada setiap individu yang mungkin kena taklif terbebani hukum seperti wa aqimus shalah. Nah, amar di sini menggunakan lafaz umum tetapi setiap orang Islam wajib menjalankannya, dan ada pula yang amar yang ditunjukkan pada umum tapi tidak dengan lafaz umum. 10. Amar yang ada dalam Al-Qur'an bisa diarahkan kepada orang yang tidak masuk di dalamnya, tetapi yang lain terkenai hukum amar itu. Dan ada juga yang diarahkan kepada orang yang masuk di dalamnya dan merupakan amar untuk orang tersebut juga. Contoh pada surat An-Nisa dan ayat 47. Nah, ini dimaksudkan fa'ilnya adalah ahli kitab untuk beriman kepada kitab yang telah diturunkan Allah. Tetapi amar yang ada tidak hanya untuk ahli kitab saja, tetapi orang yang sudah beriman terkena amar itu, yaitu agar beriman kepada kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan ataupun salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lianur Fadila akan melanjutkan penjelasan mengenai pengertian nahi dan bentuk-bentuk nahi. Menurut bahasa, nahi artinya larangan, sedangkan menurut istilah, an-nahi huwa talabu tarki minal a'la ilal adna. Larangan adalah tuntutan meninggalkan sesuatu yang datangnya dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya. Jadi maksudnya kedudukannya lebih tinggi yaitu Allah, dan yang lebih rendah yaitu hambanya manusia. Kemudian bentuk-bentuk nahi, yang pertama fi'il mudhari yang didahului oleh lam nahi. Contohnya la tufsidu, la taqrabu, la tadribu, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yang kedua adalah lafaz-lafaz yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan sesuatu perbuatan. Contohnya hurrimat itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Akmal Septian Mawardi dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas A. Saya kelompok 7 dari mata kuliah Ushul Fikih. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu nahi dan kaidah-kaidah nahi. Yang pertama, pengertian dari nahi. Nahi menurut bahasa berarti mencegah atau melarang, sedangkan secara istilah tuntunan untuk meninggalkan perbuatan orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya. Menurut jumhur ulama sepakat bahwa pada asalnya nahi menghasilkan hukum haram
karena semuanya bentuk larangan dapat dikatakan dengan mendatangkan kerusakan, seperti larangan merusak alam, larangan berzina, larangan riba, dan larangan yang lainnya. Lanjut kita masuk ke pembahasan kaidah-kaidah nahi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kaidah-kaidah nahi. Kaidah nahi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu larangan yang menunjukkan sesuatu yang haram. Nahi merupakan keharusan dalam meninggalkan sesuatu yang dilarang, seperti perbuatan zina. Kadang-kadang nahi digunakan beberapa arti atau maksud sesuai dengan larangan perkataan itu. Dalam kaidah nahi yang pertama ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu koroha atau makruh. Larangan dalam hadis ini tidak menunjukkan haram, namun hanya makruh karena tempatnya yang kurang bersih dan dapat menyebabkan sholat kurang khusyuk. Maksudnya yaitu ketika kita hendak ingin beribadah atau sholat, carilah tempat yang bersih atau suci, supaya ketika kita sholat, maka sholat kita menjadi khusyuk. Lalu yang kedua yaitu doa. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami cenderung kepada kesesatan setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Lanjut, yaitu yang ketiga, irsyad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 101 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau menanyakan kepada nabimu hal-hal yang tidak diterangkan kepadamu, justru malah menyusahkan kamu. Lanjut yang keempat yaitu tahkir atau menghina. Di dalam surah Al-Hijr ayat 88 dijelaskan yang artinya, jangan sekali-kali engkau tunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepadamu beberapa golongan di antara mereka, yaitu orang-orang kafir, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Lanjut yang kelima yaitu iktinas atau menghibur. Di dalam surah At-Taubah yang berbunyi, La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. Lanjut yang keenam yaitu tai'is atau menunjukkan putus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 7 yang artinya, wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengumumkan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Lalu yang terakhir yaitu tahdid atau ancaman, seperti perkataan seseorang kepada pelayannya, tidak usah kamu turuti perintahku. Lalu kaidah nahi yang kedua yaitu dasarnya larangan mutlak namun menghendaki pengulangan dalam segala zaman. Apabila larangan dikaitkan dengan batasan waktu, maka disuruh untuk meninggalkan selamanya atau mutlak. Di dalam surah Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Tetapi jika larangan itu terkait dengan waktu, maka larangan itu berlaku jika ada sebabnya saja atau muqayyad. Apabila datang haid maka tinggalkanlah sholat. Lalu yang ketiga, kaidah nahi yang ketiga yaitu melarang sesuatu berarti memerintahkan sesuatu yang menjadi kebalikannya. Di dalam surah Al-Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan berjalan sombong. Maksudnya apa? Larangan tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa diperintahkan untuk berjalan dengan sikap yang sopan. Lanjut, kaidah nahi yang keempat atau yang terakhir, yaitu dasarnya larangan itu menunjukkan perbuatan yang dilarang, baik ibadah maupun muamalah. Seperti larangan sholat dan puasa bagi wanita yang haid dan nifas.
Jual beli binatang yang masih dalam kandungan, hal tersebut dilarang oleh syara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai nahi dan kaidah-kaidah nahi. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Wallahu muwaffiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.